Atmosfer final panas. Supporter Indonesia penuhi GBK. Koreografi Garuda buat Vietnam gentar sebelum bertanding. Jakarta, 29 Juli 2025. Semifinal yang dramatis, kemenangan atas Thailand, dan kini menuju partai puncak. Timnas U23 Indonesia tinggal selangkah lagi mengukir sejarah di ajang Piala AFF U23 2025. Namun sorotan kali ini tak hanya soal taktik dan formasi, melainkan kekuatan dukungan dari supporter Indonesia yang sejak pagi sudah mengubah kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi lautan merah putih. Pemain-pemain Indonesia akan termotivasi dengan dukungan seluruh supporter Indonesia akan mendukung full tim nasional Indonesia. 또 결승 진출한 거 기쁘게 생각합니다. 이 모든 거는 우리 선수들이 운동장에서 최선을 다해서 뛰어준 결과라고 생각이 듭니다. Tak sekadar datang untuk menyaksikan laga, para supporter dari seluruh penjuru Indonesia membawa semangat, koreografi megah, chant yang menggema, hingga alat musik yang menciptakan suasana seperti pesta nasional. Kehadiran mereka bukan hanya menyemangati Garuda Muda, tetapi juga, tanpa diminta, membuat Vietnam merasa kecil sebelum laga dimulai. GBK, Lautan Supporter Merah Putih. Sejak pukul 6 WIB, ribuan supporter sudah mulai memadati sekitar GBK. Mereka datang dari berbagai daerah, Bandung, Surabaya, Lampung, hingga Makassar. Di luar stadion, suasana sudah seperti perayaan 17 Agustusan. Tenda komunitas supporter berdiri, bendera raksasa dibentangkan, spanduk-spanduk kreatif menghiasi trotoar Senayan, dan tentu saja, para pedagang yang menjajakan atribut Garuda. Kawasan parkir GBK bahkan telah dipenuhi kendaraan dari luar kota sejak malam sebelumnya. Jalan-jalan utama ditutup sebagian karena volume manusia yang tumpah ruah. Grup-grup supporter seperti Garuda Nusantara, Ultras Merah Putih, dan pasukan 12 Tribun melakukan orkestra dukungan luar biasa, bahkan sudah mulai meneriakan chant 2 jam sebelum kick-off. Koreografi raksasa yang telah dipersiapkan sejak lama. Salah satu sorotan terbesar adalah koreografi yang akan ditampilkan supporter Indonesia malam ini. Dalam sesi gladi bersih tertutup yang dilakukan pagi tadi, tampak puluhan ribu lembar kartu warna yang akan membentuk simbol Garuda, lambang negara, dan tulisan besar untuk merah putih. Koreografi ini dikabarkan merupakan hasil kolaborasi antara 5 kelompok supporter besar, disiapkan secara rahasia selama 2 minggu terakhir. Koreo ini akan muncul saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, dan akan berubah menjadi animasi bergelombang, sayap Garuda membentang, saat babak pertama dimulai. Salah satu koordinator koreografi mengatakan, "Kami ingin lawan merasa seperti sedang masuk ke kandang naga. Bukan hanya memberi semangat, tapi juga menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi tim kecil di ASEAN." Respons tim Vietnam, terintimidasi sebelum kick-off. Pelatih Vietnam U23 yang dikenal cukup tenang dalam banyak konferensi pers, terlihat lebih serius saat sesi latihan terakhir di GBK. Dalam wawancara tertutup, salah satu staf pelatih Vietnam bahkan menyebut atmosfer di stadion tidak biasa dan mengintimidasi. Salah satu pemain belakang Vietnam juga sempat mengungkapkan di sesi latihan kemarin, "Kami sudah sering bermain di depan ribuan penonton, tapi suasana di Jakarta sangat berbeda. Ketika kami datang latihan tadi malam, bahkan tanpa penonton pun, stadionnya terasa berat." Beberapa media Vietnam bahkan melaporkan bahwa tim nasional mereka sempat membatasi waktu latihan terbuka karena khawatir akan psikologis pemain muda yang masih minim pengalaman di atmosfer sebesar ini. Psikologis pemain, Indonesia dukung ribuan, Vietnam hanya puluhan. Diperkirakan lebih dari 70.000 supporter Indonesia akan hadir malam ini, sedangkan jumlah supporter Vietnam diperkirakan tidak lebih dari 300 orang, yang sebagian besar adalah warga Vietnam di Indonesia atau mahasiswa asing. Hal ini membuat suasana di dalam stadion bisa sangat timpang dari sisi psikologis. Sorakan, chant, dan koreografi dari 99% sisi tribun menjadi keuntungan besar bagi Garuda Muda. Pemain Timnas Indonesia, kami tidak sendirian di lapangan. Pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Arhan Kakak bahkan menyebut atmosfer ini membuat mereka merasa tidak pernah benar-benar sendirian di lapangan. Dalam unggahan singkat di media sosial, Arhan menulis, "Lihat tribun itu. Kita tidak sedang bermain 11 lawan 11. Kita punya puluhan ribu di belakang kita. Ini bukan hanya sepak bola, ini kehormatan bangsa." Semangat pemain meningkat karena mereka sadar bahwa yang mereka bawa bukan hanya nama pribadi, tapi juga kehormatan nasional yang dielu-elukan jutaan rakyat Indonesia. Petugas keamanan siaga penuh.
Dengan tingginya antusiasme publik, lebih dari 3.000 personel gabungan TNI, Polri, dan petugas stadion dikerahkan. Mereka mengamankan jalur-jalur utama, pintu masuk, serta area tribun VIP. Suasana tetap kondusif, dengan fans saling mengingatkan untuk tetap tertib dan mendukung dengan cara yang sportif. Euforia nasional, nonton bareng di 200 kota. Tak hanya di Jakarta, acara nonton bareng digelar di lebih dari 200 titik di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Mall, alun-alun kota, kantor bupati, dan stadion kecil dipenuhi layar besar dan ribuan warga yang ingin menyaksikan perjuangan tim nasional muda mereka. Penutup, final yang lebih dari sekadar pertandingan. Partai final ini bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah pertunjukan rasa nasionalisme, solidaritas, dan kebangkitan sepak bola Indonesia. Supporter yang memenuhi GBK tidak hanya memberi energi bagi tim, tetapi juga mengirimkan pesan kuat ke Asia Tenggara. Indonesia bangkit, bukan hanya dari sisi teknik, tapi dari semangat pendukung yang tak pernah padam. Bagi Vietnam, laga malam ini bisa jadi sangat berat, bukan hanya karena lawan tangguh di lapangan, tapi juga karena suasana luar lapangan yang penuh tekanan. Sementara itu, bagi Indonesia, malam ini adalah malam pembuktian bahwa dengan dukungan penuh dari rakyat, Garuda Muda bisa terbang tinggi, bahkan ke level Asia.